Kita bicara satu topik yang sangat spesial bagi orang Aceh, Ya, yaitu kopi. kopi. Ya. Ya, kalau istilah kita di Gayo, gerak arah kopi, gerak arah cerita. Ya. Nggak ada kopi, nggak ada cerita. Keunggulan cita rasa kopi Gayo ini memang spesial. Salah satunya itu kalau dalam bahasa cita rasa itu namanya body. Ya, jadi dari hasil pekerjaan saya 5 tahun dengan proyek Kanada ke pasar Amerika, itu kebutuhan kopi Gayo itu kalau dicampur itu dia 20% mereka harus ambil kopi Gayo dalam sebuah campuran gelas. Karena perlu bodinya. Dan itu keunggulan yang tidak banyak dimiliki oleh Brazil, Kolombia, apalagi Vietnam. Nah, jadi ini pelatihan bagi petani ini menjadi penting. Dan memang tantangan yang berat bagi pemerintah. Dengan jumlah penyuluh yang sedikit, bagaimana kita mau melatih hampir 100.000 orang. Terkesan kan selama ini terkesan belum tentu benar juga. Petani-petani kopi di Benam Meriah, Takengon, Aceh Tengah dan Gaya Luas itu sebenarnya mereka bergerak sendiri tanpa ada bimbingan yang luas dari pemerintah. Ya, saya amati juga seperti itu. Banyak kopi di daerah lain di Sumatera seperti kopi Sidikalang, kemudian Bali, Mandailing dan Linton. Betul. Nah, gimana nih Anda melihat ini? Betul. Nah, dua hal ini. Tapi sebelum kita masuk ke kopi Arabica Gayo, ada 2 jenis kopi juga atau origin kopi di Aceh ini yang perlu kita pertahankan juga. Yang pertama adalah kopi Robusta Lamno. Itu juga sebuah kawasan yang perlu kita perkuat lagi, perlu kita revitalisasi Lamno lagi. ya? Lamno. Yang kedua Tangse di Kabupaten Pidi. Nah, itu juga perlu kita tingkatkan lagi produksi dan cita rasa. Mereka 2 daerah ini terimbas akibat konflik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, apa kabar Anda semuanya? Saya tidak pernah bosan, tentu selalu berharap baik Anda maupun saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat sisi lain, saat ini Brazil merupakan salah satu negara yang secara luas sebagai produsen kopi terbaik di dunia. Disusul dengan Kolombia, Ethiopia, Kenya, dan Indonesia. Indonesia salah satunya adalah Gayo atau dikenal dengan kopi Gayo. Tentu banyak keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh para petani kopi di Gayo. Bagaimana sebenarnya persoalan yang terjadi di sana, terutama soal ada isu yang menyebut bahwa permintaan bertambah namun produksi mengalami stagnan. Kemudian adanya perubahan iklim, apakah berpengaruh kepada kualitas cita rasa kopi Gayo? Hari ini saya mengundang seorang yang saya kira juga ahli di bidang kopi. Beliau adalah Said Fauzan Ma'bud. Beliau adalah Ketua Yayasan Lauser Internasional atau YLI yang kita kenal bergerak dalam konservasi kawasan Lauser atau kawasan Gunung Lauser. Beliau juga merupakan Ketua Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala di Jabodetabek. Dan beliau juga sebagai saat ini terlibat dalam proyek kerjasama ekonomi Indonesia dan Kanada. Mengapa tiba-tiba Lauser kemudian beralih ke kopi? Kita ingin tahu dan kita tanyakan. Assalamualaikum nih. Saya panggil Walid aja lah ya. Ya. Assalamualaikum Walid. Sekedar intro aja dulu, pengantar kok Yayasan Lauser Internasional yang dulu mainnya di konservasi ya, soal kayu, soal gajah, harimau, tapi kali ini kok bergeser ke kopi gitu. Betul. Ya, terima kasih Bang Muhammad Saleh sudah mengundang saya ke acara yang sangat spesial ini. Dan kita bicara satu topik yang sangat spesial bagi orang Aceh, yaitu kopi. Ya, kalau istilah kita di Gayo,
gerak arah kopi, gerak arah cerita. Iya. Nggak ada kopi, nggak ada cerita. Iya. Ya hari ini cukup pas momennya. Iya. Jadi sedikit tadi menyangkut merespon pertanyaan Bang Saleh, itu kenapa tiba-tiba YLI Ya, bergeser. bergeser ini kok nggak lagi ke hutan, sini sudah mau bermain di kawasan buffer zone-nya. Ya, buffer Buffer zone. Dulu zone kan bicara daripada illegal loser. logging gitu Ya. ya. Nah, karena kita sebenarnya tahun 2009 YLI sudah terlibat secara langsung di Tanah Tinggi Gayo, dataran tinggi Gayo itu ada beberapa program pasca rehab rekon, restorasi lahan, perencanaan geospasial, Iya. daerah aliran sungai. Dan kebetulan tahun 2017 saya ditunjuk sebagai ketua pengurus Yayasan Loser International atau YLI. Dan pada saat itu saya pun sedang melakukan pekerjaan di bidang kerjasama perdagangan Indonesia dengan Kanada. Dan pada saat kita melakukan trade show di Amerika, di Specialty Coffee Association di Seattle dan juga di Boston, itu kita ketemu dengan beberapa importir kopi yang mereka menginginkan untuk dibantu program-program yang terkait dengan kelestarian kopi. Dengan kopi ya. Nah, dari mulai di situ, dari sejak 2018, 19 sudah ada beberapa importir kopi Gayo yang ingin membuat program-program kelestarian lingkungan di Tanah Gayo. Ya, Anda sendiri ketua YLI yang keberapa? Kalau saya ada beberapa kali ya, hari ini lupa. Lupa, ya, tapi udah banyak ya. Bah, ya, sebelum saya ada Pak Jamal Gawi, ada Pak Ridwan Ramli, ya. Itu yang saya ingat nama-namanya. Ada Pak Ali Basyah Amin, Prof. Ali Basyah Amin, Profesor Ali Basyah Amin, dan banyak tokoh-tokoh Aceh. Yang mendirikan YLI juga tokoh-tokoh Aceh, ada Pak A.R. Ramli, almarhum Bustanil Alvin, Syamsuddin Mahmud. Syamsuddin Mahmud, Profesor Ibrahim Hasan, itu mereka yang punya concern, termasuk mantan rektor USU, Profesor Yusuf Hanafiah. Oke, sekarang kita coba langsung aja fokus ke Kopi Gayo. Ya, Saya di beberapa referensi, saya mencoba melihat ada beberapa keunggulan Kopi Gayo. betul. Dikenal dengan konsisten soal rasa dan kualitas yang tinggi, kemudian tumbuh oleh komunitas petani yang relatif kecil, koperasi, tapi dengan perhatian terhadap praktek yang berkelanjutan dan organik. Kemudian cocok untuk pasar yang spesiali kopi ya, Betul. mengutamakan cerita soal asal-usul, etika tadi ya, gerara kopi, Gerara cerita. gerara cerita. Ya. Nah, kemudian juga ada kekurangan, ya, distribusi dan branding. Ya, Ini masih kalah pamor global kita dengan kopi-kopi lain ya, seperti Kolombia dan Ethiopia. Kemudian saya juga mencatat ada kendala cuaca dan infrastruktur yang ada di Aceh Tengah maupun Banda Meriah. Kemudian ada persaingan internal, banyak kopi di daerah lain di Sumatera seperti Kopi Sidikalang, kemudian Bali, Mandailing dan Linton. betul. Nah, gimana nih Anda melihat ini? Betul. Nah, Dua hal ini. dua hal ini. Tapi sebelum kita masuk ke kopi Arabica Gayo, ada dua jenis kopi juga atau origin kopi di Aceh ini yang perlu kita pertahankan juga. Yang pertama adalah kopi Robusta Lamno. Itu juga sebuah kawasan yang perlu kita perkuat lagi, perlu kita revitalisasi Lamno lagi, ya? Lamno, Oke. untuk bisa berproduksi dengan baik, dengan meningkat, dan dengan cita rasa yang konsisten. Itu saya rasa sebuah potensi juga, karena bahkan Robusta pun punya nilai pasar yang bagus. Yang kedua Tangse di Kabupaten Pidi. Nah itu juga perlu kita tingkatkan lagi produksi dan cita rasa. Mereka dua daerah ini terimbas akibat konflik. Nah, namun pasca konflik belum banyak program-program unggulan
program-program yang berkelanjutan yang dijalankan di sana. Nah, ini mungkin harapan kita untuk pemerintah Aceh, dua daerah ini jangan ditinggalkan. Jadi penyangga sentra produksi selain Gayo Bener Meriah ada Lamno, ada Tangsi. Ada Tangsi. Oke. Kalau Bang Saleh dulu minum awal-awal kopi Ulek Karin di Solong kita, Iya. itu banyak dari Lamno dan Tangsi. Lamno ya. Nah, kemudian karena dulu kita menganggap kopi Arabica Gayo ini kan kopi ekspor. Iya. Nah, sejak masuknya program LTA 77 Iya. di Belanda, program Belanda tahun 80-an dan 90-an sebelum konflik. Ini banyak kopi yang dikembangkan oleh Belanda diekspor ke luar negeri, termasuk Jepang dan mana-mana. Nah, kembali kepada beberapa concern yang Bang Saleh sampaikan itu benar. Ya, keunggulan cita rasa kopi Gayo ini memang spesial. Salah satunya itu kalau dalam bahasa cita rasa itu namanya body. Ya, jadi dari hasil pekerjaan saya 5 tahun dengan proyek Kanada ke pasar Amerika, itu kebutuhan kopi Gayo itu kalau dicampur itu dia 20% mereka harus ambil kopi Gayo dalam sebuah campuran gelas. Karena perlu bodinya. Dan itu keunggulan yang tidak banyak dimiliki oleh Brazil, Kolombia, apalagi Vietnam. Karena kalau dari sisi rasa specialty, memang saingan kita yang terberat itu adalah Kolombia. Kolombia. Nah, yang kedua memang ada tantangan bahwa kebun-kebun kopi Arabica di Tanah Gayo ini sudah terlalu tua. Nah, sementara kalau kita melakukan penanaman kembali, itu masih ada beberapa tantangan dari petani. Apa itu misalnya? Misalnya kalau dia memotong katakanlah 0,5 hektar atau 1 hektar, dia kan perlu masa lagi untuk menanam dan berbuah. Jadi sumber pendapatannya itu tertunda. Nah, jadi regenerasi itu regenerasi pohon itu sangat penting karena untuk bisa meningkatkan produktivitas. Walaupun ada beberapa pohon yang kita lihat kalau dirawat dengan baik, dengan pupuk organik, dipangkas, dirawat dan sebagainya, ada pohon penaung yang bagus, ya, itu masih bertahan lah produksinya, walaupun belum meningkat terus, masih stabil lah, saya sampaikan. Iklim juga benar, kata Bang Saleh. Pernah itu perubahan iklim ini sekarang cuaca tidak menentu, ya hujannya kadang-kadang terus menerus, pernah keringnya juga lama. Seperti nanti bulan-bulan 9, 10 ini sudah mulai panen di Aceh Tengah Bener Meriah, terutama Aceh Tengah. Nah di situ biasanya panen dimulai dengan hujan dulu, nah, tapi kadang-kadang hujannya terus, sehingga petani itu harus kerja keras untuk memetik buah itu, karena kalau tidak lama dipetik buahnya bisa menjadi rusak. Nah, kita pun di sini di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita selaku peminum kopi betul-betul harus menghargai kerja keras petani itu, Bang. Caranya gimana? Ya, caranya kita kalau di sini memang belum ada praktek-praktek seperti yang dilakukan di luar negeri seperti fair trade. Fair trade itu atau control union, sertifikasi, di mana petani mendapat harga lebih, biasanya $1 dari harga kopi itu, kemudian harganya didistribusikan manfaat dari $1 per kilogram kepada para petani. Pada saat rapat anggota tahunan koperasi, nah, mereka akan bagi misalnya bisa untuk alat kerja, bisa untuk kesehatan, bisa untuk sembako di saat musim-musim tidak panen kopi. Nah, itu salah satu penghargaan yang bisa kita berikan. Cuman memang tren meminum kopi dengan sertifikasi memang di Indonesia hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Oke. Saya ingin juga tanya ke Walid, ini beberapa isu nih dalam segi kopi kita. Ini kan ada yang seperti kata Walid tadi, kadang-kadang ada isu produksi ini meningkat, ya permintaan terus meningkat pasti. Tapi produksinya juga mengalami stagnan ya. Kenapa itu? Nah, itu salah satu yang saya lihat adalah keahlian dan keilmuan dari tingkat petani. Karena sekarang dengan segala macam isu ya, ada lingkungan, ada perambahan, ada global warming.
bagaimana petani ini mengantisipasi? Hmm. Apakah varietas saya ini sudah cocok nggak dengan fasilitas, dengan keadaan iklim seperti ini? Hmm. Nah, kemudian petani ini apakah dia paham pentingnya menanam dengan organik? Hmm. Apakah petani ini paham kopi ini perlu pohon penaung? Hmm. Jadi perlu pohon penaung, Pohon dia penaung tidak itu boleh langsung kena Lamtoro matahari. ya? Lamtoro PG79 atau kalau di bahasa umumnya di Tanah Gayo itu Lamtoro lah ya, Lamtoro. dengan segala jenis. Ada Lamtoro air, ada Lamtoro Cina, ada Lamtoro macam-macam. Tapi kini sedang yang bagus ini adalah salah satunya untuk pohon penaung itu adalah Lamtoro PG79 namanya. Kalau pokat bisa. Kalau pokat juga bisa, tapi tidak boleh dominan. Dia di batas-batas saja, di batas-batas pagar. Karena memang di saat sekarang pun harga pokat sudah meningkat. Jadi belum matang udah dibawa. Iya. Itu bahan kosmetik. Ya? itu bahan kosmetik, konsumsi, Iya. makanan bergizi. Iya, Nah, jadi saya pikir memang tantangannya berat Bang Saleh. Karena begini, estimasi ini kan petani ini ada 100.000 dengan di Gayo luas. Iya. Ya, Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo luas. Iya. Sekarang bagaimana cara kita melatih mereka? 100.000 petani. Hampir 100.000. Berapa hektar lahan yang tersedia? Yang produktif? 80-an ribu itu sudah pasti di 2 kecamatan plus di 2 kabupaten plus 1 di Gayo Luas. Gayo Luas kan tidak terlalu besar karena banyak terlalu berbatasan dengan Taman Nasional ya. Nah, jadi ini pelatihan bagi petani ini menjadi penting. Dan memang tantangannya berat bagi pemerintah. Dengan jumlah penyuluh yang sedikit, bagaimana kita mau melatih hampir 100.000 orang. Terkesan kan selama ini ya, belum tentu benar juga. Petani-petani kopi di Benar Meriah, Takengon, Aceh Tengah dan Gayo Luas itu sebenarnya mereka bergerak sendiri tanpa ada bimbingan yang luas dari pemerintah. Ya, saya amati juga seperti itu. Gimana menurut Walid? Begitu ya? Memang begitu. Kecil sekali ya partisipasi pemerintah daerah untuk membina mereka. Gitu. Ya, salah satu yang saya sampaikan tadi adalah banyaknya petani dibandingkan dengan sedikitnya penyuluh. Dan kemudian penyuluh ini apakah setiap tahun dia mendapat pelatihan praktek perkebunan yang baik untuk tanaman kopi atau tidak? Ya, sehingga petani belajar dengan temannya, belajar dengan tetangganya, ya, yang belum tentu itu apakah sesuai dengan praktek perkebunan kopi yang baik. Nah, jadi ini kalau dulu mungkin kita masa-masa kuliah dulu Bang Saleh sering melihat bagaimana Presiden Soeharto itu sangat mementingkan penyuluh bagi produk padi. Saya rasa kalau program itu dibuat untuk kopi, karena bertani kopi ini atau berkebun kopi ini juga perlu ilmu dia. Yeah. Harus yang ada ilmu. Yang sering kita lihat panen raya padi, tidak ada panen raya kopi. Betul. Oke. Kemudian isu kedua ini soal perubahan iklim yang juga disebut-sebut ikut berpengaruh terhadap mutu dan produksi. Ini gimana? Nah, sekarang Bang Saleh di dataran tinggi Gayo itu dulu kalau diamati di ketinggian 1.000 di atas permukaan laut itu hama-hama kopi ya itu tidak ada. Karena hama itu ya itu tidak menyerang kopi di ketinggian itu. Tapi kemudian ketika 1.000 ini sekarang sudah mulai panas, hama ini naik. Iya, karena ini Naiknya. ada kaitannya dengan Global warming. Global warming. Peramahan hutan ya. Iya. Ada yang bilang cita rasa kopi Gayo dengan Benar Meriah ini beda ya. Kenapa? Apa karena ada yang bilang efek gunung berapi atau segala macam gimana? Itu pertanyaan itu harus ke Kaper kita kasih. Itu kita ada. Alhamdulillah di Gayo itu ada tim Gayo Cupping ya, yang mencoba selalu secara rutin membuat acara cita rasa kopi untuk mengetahui di mana kira-kira perubahan cita rasa. Nah, tapi kalau secara umum Aceh Tengah Benar Meriah, kalau praktek perkebunan yang baik itu tidak dijalankan, cita rasa kopi pasti tidak baik. Contohnya kecil, sewaktu kami YLI melakukan survei keanekaragaman burung di Kabupaten Benar Meriah, di kebun-kebun kopinya itu. Ya, salah satu fungsi burung itu adalah memakan ulat. Jadi ulat di biji kopi itu
Apabila dia berulat kan defect jatuhnya. Jadi termasuk kategori biji yang rusak. Iya. Nah, itu salah satu membuat cita rasa yang tidak baik. Kemudian ada juga praktek petani yang hijau pun dipetik. Nah, itu nggak boleh. Dia hanya yang memetik yang merah. Iya. Kuning udah boleh lah. Kuning sedikit ada merahnya lah. Iya. Jadi gitu. Jadi ini nggak benar ya. Ada asumsi kopi Takengon atau Aceh Tengah lebih enak dari Benua Meriah karena faktor ketinggian tadi. Nah, tapi juga beda. Ada beberapa Khususnya Robusta. Ya. Kalau cita rasa itu harus dibuktikan dengan cupping, Bang Saleh. Iya. Dia itu specialty itu cupping skornya atau skor cupping itu 82. Beberapa kali saya lihat trennya itu yang juara memang dari Aceh Tengah. Tapi untuk mendapatkan 86, 87 cupping itu pasca panen juga pengaruh. Lebih asam kan ya? Pasca panennya. Jadi pasca panen berpengaruh. Jadi kalau pasca panennya mungkin sama dilakukan yang dari kopi Benar Meriah dan Aceh Tengah, mungkin cita rasa ya tidak dilihat jauh beda. Ya. Karena pasca panen itu pengaruh. Ya, kita nggak boleh terlalu dalam juga nih. Nanti marah pula petani dari Benar Meriah kan. Oke. Kemudian ini soal generasi penerus petani. Tadi Walid sebutin ada berapa ribu tadi? Ada hampir 100.000 petani. Apa ini masih kurang cukup untuk generasi penerus petani kopi di Aceh? Nah, saya melihat Bang Saleh karena pengalaman saya. Yang pertama ini referensi yang kita baca dari banyak seperti World Coffee Research ya. Dan di beberapa laporan-laporan sustainability coffee banyak ditemukan di negara-negara produsen ini anak-anak muda sudah tidak mau lagi jadi petani. Iya. Nah, dan saya sendiri melihat langsung di Toraja. Ketika saya ke Toraja, saya melihat petani kopinya hampir semua ibu-ibu dan saya tidak melihat anak muda di situ. Saya tanya kemana anak mudanya, banyak ke Makassar, merantau sampai ke Papua. Nah, ini juga menjadi tantangan. Makanya saya pikir upaya kita semua, termasuk pemerintah di sini, koperasi, untuk terus mengenalkan kopi ini kepada generasi muda. Dan jadi bukan hanya minum ya, tapi juga menjadi petani kopi. Menjadi petani kopi dan juga memotivasi mereka bahwa menjadi petani kopi ini adalah sebuah kebanggaan. Sekarang berapa pasaran kopi kita? Pasaran kopi kalau ekspor ada yang di $7, ada yang $8. Kalau disetarakan dengan rupiah? Dengan rupiah ada yang kalau lokal aja 130 di saat ini. 130 saya beli ribu. Green Kalau bean. 1 hektar punya tanah 1 hektar itu produksi berapa? Kalau rata-rata gayo sekarang green bean itu di angka 700 sampai 800 kilogram. Kali aja 130 ya. Betul. Jadi sebenarnya borju juga. Borju. Dan kan? sekarang saya perlu sampaikan juga tentang permintaan lokal, Bang Saleh. Bukan hanya permintaan Amerika, Kanada, dan Eropa. Lokal juga kita dengan kasat mata ini di Banda Aceh, Kodik kedai kopi yang terus bertumbuh. Kemudian kalau di Jakarta, Bandung, juga di mana-mana sudah kedai kopi. Jadi lokal pun menjadi terus meningkat permintaan. Ini soal riset, Walid. Bukan hanya soal riset kualitas, tapi ini juga soal riset marketing. Tentu kan ini bergerak lurus dengan quality control. Nah, kabarnya juga ini persaingan tadi itu juga terjadi dumping ini. Jadi maksudnya ada istilah begini, kopi gayo tapi nama Sidikalang. Kopi gayo nama Toraja. Oke. Itu Walid temukan nggak tuh? Nah, ini terutama untuk pasaran dunia. Padahal kopi gayo tapi packingnya udah berubah. Betul. Itu ada Walid ketemu nggak? Nah, itu yang bisa menjawab sama importir ketika mereka membuka karung itu. Tapi tren kasus-kasus dunia itu terjadi. Nah, makanya di Uni Eropa khususnya itu ada namanya indikasi geografis. Indikasi geografis ini untuk menjamin bahwa
kopi kah, jeruk kah, susu kah, atau jam tangan dari Swiss kah, itu memang diproduksi origin di tempatnya atau di zonanya atau di provinsinya. Itu namanya indikasi geografis. Dan kopi Arabica Gayo, Bang Muhammad Saleh, itu sudah mendapat indikasi geografis 2. Yang pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua dari Uni Eropa. Kita patut sekali berbangga. Hak patennya. Indikasi geografis itu sudah kita dapatkan sertifikatnya dari Uni Eropa. Jadi kalau kita menjual kopi-kopi dari Gayo dengan yang dikatakan ini traceability atau penelusurannya pasti dari kebun, dari produsen, itu dapat harga premium lagi. Nah, ini yang saya pikir juga perlu menjadi perhatian kuat, bagaimana indikasi geografis ini bisa dijual ke Uni Eropa. Tapi praktek itu ada ya? Ada beberapa sudah mulai di Tanah Gayo. Iya, dan importer juga mengaku begitu kan? Mengikut. Itu semua prosesnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang berapa persen petani kita masih tergantung dengan Sumatera Utara untuk mengekspor atau langsung? Nah, ini menarik karena pelabuhan ekspor semua Belawan. Belawan ya. Ya. Nah, ada banyak kita temukan eksportir berada di Medan, Iya. Koperasinya di Aceh Tengah, Bandar Meriah. Iya. Jadi ada kerugian di kita bahwa dalam ekspor itu kan ada namanya surat keterangan asal. Iya. Nah, kalau sebenarnya di Takekon bisa dibuat. Iya. Cuman karena memang banyak green bean yang diproses di Sumatera Utara, sehingga surat keterangan asalnya menjadi Sumatera Utara. Itu tadi mungkin soal packingnya kan? Itu terdaftar secara statistik, terdaftar secara cukai, terdaftar secara nilai ekspor Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, ini yang kita harus Berapa nilai income yang terbuang untuk itu? Nah, itu Prediksi aja Walid, prediksi. Kira-kira berapa miliar atau berapa triliun uang kita yang sia-sia lari ke Sumatera Utara? kalau kita lihat retribusi itu sekitar 500 rupiah per kilo ya. Kalau hampir 27.000 kopi kita diekspor via Belawan, nah itu bisa dilihat berapa angkanya itu. Iya. Jadi ini kan jadi lucu, Walid. CPU melalui Belawan ekspor ya. Kopi melalui Belawan. Kemudian beras bawa ke Medan, balik lagi ke Aceh. Gitu kan. Ya. Jadi saya kira kalau memang pemerintah Aceh concern dengan membuka pelabuhan laut yang sangat representatif untuk ekspor, nggak perlu juga selalu ngotot di migas kan? Betul. Ya. Ini gimana Walid melihat ini? Betul. Nah, yang perlu secara makro kita lihat di Aceh ini adalah bagaimana peran swasta ini meningkat. Kenapa peran swasta lebih banyak di Provinsi Sumatera Utara? Ya, itu karena memang secara wilayah mungkin adalah wilayah ekonomi untuk Sumatera bagian utara. Tapi sebenarnya kita perlu mengajak ini sektor kawan-kawan swasta dari sektor kopi khususnya ataupun kakao ataupun bisnis-bisnis lainnya untuk bisa mulai sedikit demi sedikit untuk berinvestasi lebih banyak, misalnya di gudang, penjemuran itu dilakukan di Aceh. Dan kemudian kita juga bisa mengambil mana titik yang paling fair secara jarak, secara biaya logistik untuk mengekspor komoditas ini. Misalnya kopi dan kakao mungkin bisa via Lok Sumawe apabila Lok Sumawe itu memang layak secara teknis untuk dijadikan untuk dimasuki atau dilabuh oleh kapal-kapal besar. Ya, buktinya di Pelabuhan Arun itu tanker bisa kok. Betul. Iya kan? Betul. Ekspornya sampai ke Korea, ke Jepang, betul, Amerika gitu ya. Jadi berarti soal infrastrukturnya nggak mungkin lah para pengusaha. Infrastruktur tetap tanggung jawab pemerintah kan. Betul. Nah, komitmen bisnis yang bisa dilakukan oleh pengusaha. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan lah kalau kita lihat pemerintah sekarang kan di bawah pimpinan Mujakir dan Fadullah ini kan
ngetol ini, ekspor impor. Ya. Kalau tingkat pelabuhan aja enggak ini, ya kita jangan. Kalau saya berpikir gini, lebih enak kita ekspor kopi, Ya. CPU, coklat, Ya. ketimbang ekspor pisang ke Pineng kan. Betul. dan dari saya pikir ini Bang Saleh ini dengan Asam Sunti misalnya ke Pineng kan kecil sekali kan. kecil, nggak layak saya biaya logistik. untuk kan. meruin. Betul. Kelapa ini sekarang kita lihat sudah growing, sudah meningkat ekspornya, apalagi Cina. Iya. Sudah juga minta produk kita. Dan kelebihan Aceh ini ada hutan, ada kebun, ada sungai, ada laut. Ini yang mungkin terlupakan, Bang Saleh. Oke. Tidak bisa zaman seperti kita dulu hanya mengandalkan sektor migas. Ini terlupakan. Oke, kemudian di mana terakhirnya mungkin fokus dari YLI programnya dalam pemberdayaan petani kopi di Takengon Banda Meriah ini apa? Ya, alhamdulillah sejak 1 tahun terakhir kita telah melaksanakan program yang namanya menanam pohon penaung, memperbanyak pohon penaung di kebun-kebun kopi. Itu program inti kita. Kemudian program inti yang kedua itu adalah pelatihan kepada petani. Itu bagaimana praktek perkebunan kopi yang baik. Kita akan melatih 10.000 petani. 10.000 petani. 10.000 petani. Usianya lanjut atau anak-anak Kita pilih yang lebih muda. Dalam sensus kita, data kita selalu memisahkan di bawah 35 tahun dengan di atas 35 tahun. Dan juga termasuk petani-petani kopi yang dari kepala keluarga perempuan. Itu juga tidak boleh kita lupakan. Karena mereka itu tulang punggung keluarga apabila kepala keluarga atau garis miring suami tidak ada lagi kan. Nah, jadi itu kita lakukan. Yang pertama ya penanaman pohon penaung. Kita targetkan 2 juta pohon. 2 juta pohon dengan melatih 10.000 petani. Itu anggarannya dari YLI? Anggarannya alhamdulillah kita mendapat pendanaan yang namanya dengan skema carbon investment. Nah, jadi YLI juga masuk ke karbon kan? Ya, ini yang sedang kita lakukan. Berarti dari karbon. Siapa dari negara mana ini? Dari negara Prancis. Prancis. Ya. Ini agak kurang dibuka ini. Tapi kita terbuka di Gayo, kita udah lakukan local stakeholder. Berapa anggaran yang disediakan? Anggaran di sekitaran 5 sampai 6 juta euro. Euro ya. Wah, besar lumayan. Ya, jadi kita memang secara transparan kita udah lakukan local stakeholder consultation dulu. Itu memang kita buka, kita sampaikan ke publik. Karena tapi ini murni bukan trading, hanya investment. Jadi kita tidak akan memperdagangkan nilai karbon yang tumbuh dari pohon-pohon yang kita tanam. Iya. Ini ada dikomunikasikan dengan pemerintah daerah? Ada. Khususnya gubernur misalnya? Ada. Kalau gubernur yang baru nih belum ya. Tapi yang lama udah ya? Yang lama sudah. Ya, mudah-mudahan ini pembicaraan kita ini didengar dan ditonton paling tidak oleh orang-orang yang ada di sekitar pemerintah Aceh ya. Yang katanya lagi ngetol banget untuk menarik investor ya. Betul. Tapi ini udah di depan mata, tinggal makan aja kan. Kalau kita nggak bisa ya. Nggak walau-walam juga gitu kan. Jadi itu peluang itu Bang Saleh untuk kita semua bahwa kita jangan melupakan sektor kehutanan dan perkebunan di Aceh ini dan dana-dana pelestarian kehutanan, mata pencaharian masyarakat dan perkebunan umumnya kita bilang sebagai konservasi konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ini kita perlu terus cari agar kita, apalagi ini mungkin Bang Muhammad Saleh tahu ketergantungan kita terhadap otsus migas akan selesai ya. Jadi seperti program YLI ini kita bisa melatih 10.000 petani kopi tanpa membebankan Rp1 pun uang APBK dan APBA. Nanam pohon sejumlah 2 juta juga seperti itu, tidak ada membebankan APBA dan APBK. Malah kita juga melatih penyuluh-penyuluh kopi di Aceh Tengah dan Banda Meriah tanpa ada dana dari pemerintah. Ya.
Ya saya kira Walid perlulah ketemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Amin. Aceh untuk menjelaskan ini. Betul. Sehingga mungkin saja dengan Walid ketemu menjelaskan ini bisa lebih terjadi sinkronisasi. Ya. Daripada ini kan banyak nih kayaknya di sekitar pemerintah Aceh banyak orang yang nggak paham tapi mengaku paham. Bahaya banget nih kalau ini terus didengar dan terus terjadi kan. Tapi orang-orang seperti ini yang paham yang saya kira perlu diberi perhatian khusus terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Ya. Baik Walid, terima kasih. Terima atas kasih, Bang Muhammad kehadirannya, Saleh. atas waktu menarik sekali nih. Tapi Ya. nanti jangan pernah bosan. Kita belum lagi bicara soal limbah kopi. Sebenarnya ini menarik. Luar Karena waktu biasa. ya. Betul. Karena waktu nanti sesi yang akan datang. Ya. Walid kemari kita bicara limbah dari kulit kopi. Betul. Nah, kan? Betul. Saya dengar itu juga bisa dimanfaatkan itu. Betul. Tapi kalau kita bahas terlalu panjang. Panjang. Orang bosan pula dengarnya. Baik, sama sisi lain itu tadi pembicaraan pertama saya dengan Said Fauzan Ma'bud ya. Orang tua beliau, bapak beliau itu senior saya, jadi agak dekat. Ya walaupun beliau ketawa ya agak segan-segan juga dikit. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bermanfaat, terutama menjadi masukan-masukan yang positif serta konstruktif bagi pemerintah Aceh saat ini, terutama dalam bagaimana meningkatkan income masyarakat dan meningkatkan ekspor serta pendapatan asli daerah. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Asik, asik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.